Oke, selamat datang kembali di The Versus. Kalian tahu kan, ini tempatnya kita bongkar habis-habisan persaingan paling brutal di industri saat ini. Hari ini kita punya dua raksasa yang saling bertabrakan dengan filosofi yang, wow, benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, kita punya obsesi pada perangkat keras ekstrim. Di sisi lain, dominasi perangkat lunak total. Ya, tebakan kalian benar. BYD versus Tesla. Nggak usah basa-basi, langsung aja kita hajar. 620.000. Catat angka itu. Ini bukan sekedar data statistik biasa. Ini adalah selisih pengiriman mobil listrik berbasis baterai di tahun 2025. Dan jujur aja, angka sebesar ini benar-benar meluluh lantakan dominasi absolut yang selama ini dipegang santai oleh Tesla. Realitas pasarnya udah bergeser kawan-kawan, dan pergeserannya tajam banget. Kita udah nggak lagi ngomongin perlombaan yang pelan, tapi revolusi gila-gilaan yang terjadi tepat di depan mata kita. Tahta mobil listrik yang bertahun-tahun dipegang kuat oleh sang pelopor, resmi runtuh. Nah, sekarang kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Inti dari perang dingin ini adalah filosofi yang sangat kontras. BYD benar-benar mempertaruhkan segalanya di kesempurnaan manufaktur fisik dan keamanan tingkat ekstrim. Sementara Tesla, mereka pelan-pelan menggeser identitas mereka. Mereka meletakkan semua chip mereka di atas meja untuk ambisi AI dan dominasi perangkat lunak. Oke, mari kita masuk ke babak pertama. Gimana ceritanya tahta EV ini bisa sampai runtuh di 2025? Lihat deh grafik ini. Ini ngomong lebih keras dari kata-kata. Tahun 2025 kemarin, BYD dengan santainya nyaplok 12,1% pangsa pasar EV global. Tesla tertinggal di angka 8,8%. Ini bukan sekedar menang tipis. Ini pergeseran hierarki yang benar-benar brutal. Terus, apa sih yang bikin Tesla nyungset begini? Kasarnya, mereka kena badai sempurna. Volume mereka turun 9%. Kenapa? Insentif pajak di AS habis, pasar di berbagai region mulai jenuh, dan yang paling parah, mereka dihajar habis-habisan sama perang harga dari pabrikan Tiongkok. Bayangin, ini pertama kalinya dalam sejarah Tesla mengalami penurunan pengiriman tahunan berturut-turut. Gila kan? Dan di saat Tesla lagi pusing mikirin volume yang nyusut, tebak apa yang terjadi di kubu sebelah. Ekspor BYD meroket. Tunggu dulu, 200%! Mereka ekspansi ke Eropa dan Amerika Latin dengan kecepatan yang agresif banget. Mereka ini lagi nyiapin panggung buat ngeluarin senjata utama mereka. Sekarang kita bahas senjata andalan mereka di tahun 2026, baterai Blade versus kecerdasan buatan. Coba perhatiin spesifikasi di tabel ini. Lompatan fisik BYD itu di luar nalar. Baterai Blade 2.0 ini menghilangkan nikel dan kobalt sepenuhnya, tapi kepadatan energinya malah naik drastis. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, kecepatan pengisian 8C. Maksudnya gini, kalian ngecas baterai 5 menit, itu rasanya udah kayak ngisi bensin konvensional. Cepet banget. Kalau soal keamanan, BYD nggak mau kompromi sama sekali. Mereka ngetes baterai ini pakai cara ekstrim. Ditusuk paku. Nggak ada api, nggak ada asap. Bahkan baterai ini pernah dilindas truk seberat 46 ton dan tetap utuh. Ya, 46 ton. Obsesi mereka cuma satu, bikin perangkat keras yang benar-benar anti peluru. Tapi, tunggu, Tesla pastinya nggak diam aja. Buat Tesla, mobil fisik itu lama-lama cuma sekedar cangkang. Otak dan mesin pencetak uang mereka yang sebenarnya ada di perangkat lunaknya. Versi terbaru full self-driving mereka, versi 13, sekarang jalan pakai arsitektur jaringan saraf ujung ke ujung murni. Hasilnya, intervensi manusia anjlok 40%. Dengan 1,28 juta orang yang rela bayar langganan $149 sebulan, wow, ini bukan cuma soal teknologi, ini mesin duit yang masif. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Gimana cara kedua raksasa ini membangun kerajaannya di peta global? Poin krusialnya ada di sini. Filosofi manufaktur mereka itu beda 180 derajat. BYD pakai sistem integrasi vertikal yang ekstrim banget, semua dibikin sendiri dari nol lewat FinDreams. Di sisi lain, Tesla sangat bergantung sama pabrik raksasa yang terpusat. Ya, Gigafactory itu, fokus habis-habisan di skala masif dan optimasi cerdas kayak autobidder. Dan lihat manuver global BYD dari garis waktu ini. Buat nakalin tarif geopolitik yang mencekik, mereka main cerdas. Mereka masuk dan bikin pabrik langsung di negara sasaran. Buka pabrik di Brazil, terus produksi uji coba di Hungaria. Target mereka buat 2026 itu menggandakan porsi ekspor jadi 20%. Ini benar-benar pergerakan darat yang agresif dan mematikan. Lalu, apa senjata pamungkas Tesla kalau tahta EV mereka mulai goyang? Kita masuk ke ambisi robotikanya. Coba kalian resapi kutipan dari Elon Musk ini. 80% nilai masa depan Tesla bakal datang dari robot Optimus. 80%! Tesla pada dasarnya lagi teriak ke pasar, "Hei, jangan nilai kami sebagai pabrik mobil lagi.
Kami ini perusahaan AI dan robotika bernilai triliunan dolar. Secara teknis, Optimus Gen 3 ini emang bikin merinding. Tangannya punya 22 derajat kebebasan, bisa jalan sendiri. Tapi, mari kita cek realitas di lapangan. Poin ketiga itu kuncinya. Musk sendiri ngaku kalau robot ini sekarang masih sebatas riset dan pengumpulan data di pabrik. Mereka belum ngelakuin pekerjaan komersial yang beneran ngasilin duit. Jadi, wajar dong kalau pasar modal mulai bertanya-tanya hal yang agak pedas. Apalagi, ingat nggak waktu ada demo robot yang ternyata masih dikendalikan manusia dari jarak jauh? Terus jadwal rilis untuk konsumen yang terus molor ke tahun 2027 atau mungkin 2028? Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni revolusi masa depan atau sekedar narasi manis buat nahan harga saham biar tetap terbang tinggi? Nah, bagian terakhir, mari kita lihat apa kata para analis Wall Street soal siapa yang bakal keluar jadi raja di masa depan. Kita lagi ngeliat dua realitas paralel yang ekstrim banget. Di satu sisi, ada investor raksasa kayak Ron Barren yang pede habis. Kalau mimpi AI Tesla bakal dorong harga sahamnya sampai $2.000 dalam 10 tahun. Di sisi lain, BYD lagi babak belur di kandang sendiri. Mereka baru aja nurunin target penjualan 16% karena perang harga mobil listrik yang benar-benar berdarah di Tiongkok. Jadi kesimpulannya kayak gini, ini adalah benturan dua visi raksasa. BYD itu main di permainan saturasi volume. Mereka mau setiap garasi rumah di seluruh dunia punya baterai super aman buatan mereka. Fisik, nyata. Sedangkan Tesla, mereka jualan masa depan. Mereka mau AI pintar mereka jadi otak tak kasat mata di balik setiap mesin yang bergerak di muka bumi. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Di era mobilitas yang benar-benar baru ini, siapa yang bakal jadi pemenang mutlak? Apakah perusahaan yang bisa merakit cangkang fisik yang paling murah, paling tangguh, dan paling aman? Ataukah mereka yang berhasil memecahkan kode kecerdasan buatan dan menciptakan otak digital paling jenius di dunia? Perang brutal antara perangkat keras dan perangkat lunak ini baru aja dimulai. Terima kasih udah nongkrong dan mikir bareng saya hari ini. Sampai jumpa di The Versus berikutnya.